Qin Chen terus mempelajari karakter kedua, lalu ada yang ketiga, yang keempat. Setelah menghabiskan beberapa waktu, mungkin 100 tahun, tapi mungkin 1000 tahun, 10.000 tahun, atau bahkan lebih lama lagi, Qin Chen akhirnya mengerti arti dari semua kata itu. Di sini, ruang dan waktu tidak memiliki arti, hanya keberadaan abadi dari makna yang mendalam. Hanya ada beberapa ribu kata dalam kata-kata ini, dan setelah mengklarifikasi kata-kata ini, Qin Chen akhirnya tahu nama harta karun ini. Prasasti Kristal Nandom. Dan apa yang terkandung dalam prasasti kristal yang sekarat ini memang aturan baru lainnya, aturan gelap. Dan aturan semacam ini bukanlah aturan di alam semesta ini. Adapun dari mana asalnya, tidak ada catatan tentang itu, dan Qin Chen tidak pernah menemukannya. Selain itu, prasasti ini juga mencatat jenis latihan, metode rahasia yang mirip dengan perbaikan rantai, yang dapat meningkatkan fisik tubuh. Hanya dengan berhasil memperbaiki rantai, aturan gelap semacam ini dapat dilakukan dan dioperasikan. Aturan Luotian, ternyata bukan aturan alam semesta ini. Qin Chen bergumam, karena yang disebut aturan adalah dasar lahirnya dunia, dan sekaligus inti dari operasi dunia. Pada analisis terakhir, keberadaan aturan lahir untuk mendukung operasi dunia tertentu. Oleh karena itu, secara umum, sebuah aturan hanya dapat beroperasi di dunia di mana aturan itu ada, dan di dunia lain, aturan itu mungkin ditekan atau bahkan tidak dapat beroperasi sama sekali. Namun, metode latihan ini bisa dicoba. Qin Chen memperhatikan teknik pemurnian tubuh ini dengan hati-hati, tetapi pertama kali dia menontonnya, itu sudah mengejutkan Qin Chen, yang berbeda dari teknik rahasia apapun yang berhubungan dengan Qin Chen. Banyak latihan pemurnian tubuh menggunakan berbagai cairan obat dan benda lain untuk membuat tubuh lebih kuat dengan pendinginan tubuh. Atau, seperti 6 jalur pedang reinkarnasi, untuk memadatkan berbagai kekuatan yang kuat di dalam tubuh. Tapi metode aturan rahasia ini sangat ajaib. Metode yang digunakannya adalah membuat tubuh bermutasi dari dalam keluar, bermutasi dari tempat terdalam seperti gen, sel, dan lain-lain. Setiap sel tubuh akan memadatkan aturan dan menjadi kerajaan Tuhan. Berisi kekuatan dunia yang unik. Ini sungguh melawan langit. Di kapal luar angkasa, Qin Chen sangat bersemangat dan terkejut tidak seperti sebelumnya. Jika teknik rahasia ini menyebar, saya khawatir seluruh surga akan menjadi sensasi, dan semua ras akan memperjuangkannya, gumam Qin Chen. Ras mana yang tidak senang dengan metode pemurnian tubuh rahasia yang dapat langsung mengubah tingkat kehidupan? Misalnya, master monster biasa, bagaimanapun rantainya diperbaiki, level tubuhnya akan dibatasi oleh level kultivasi. Orang suci iblis adalah tubuh orang suci iblis, guru suci adalah tubuh dari guru orang suci, dan seterusnya. Ini dipengaruhi oleh gen yang dibawa oleh ras apapun sejak lahir. Tapi teknik rahasia ini memungkinkan guru suci biasa memiliki tingkat kekuatan fisik Sun. Pokoknya, metode rahasia ini tidak boleh diungkapkan. Qin Chen diam-diam berkata, total ada 9 level, dan jika masing-masing gagal, tubuh akan runtuh dan jiwa akan terpencar. Qin Chen membuka matanya dan pulih dari wawasan yang tak ada habisnya. Tuanku, kamu akhirnya bangun. Gu Limo buru-buru berkata, berapa lama saya telah tercerahkan? Kata Qin Chen menyingkirkan prasasti kristal nirwana, memasukkannya ke dalam cakram giok keberuntungan di alam semesta, melihat ke permukaan galaksi yang tak berujung, dan bertanya. Sudah lebih dari setengah bulan, masih setengah bulan lagi jarak kita dari pasar gelap. Kata Gu Limo, apakah hanya setengah bulan? Qin Chen bergumam, dalam prasasti kristal yang sekarat itu, Qin Chen merasa seperti telah mengalami puluhan ribu tahun. Tuanku, apa sebenarnya batu tulis ini? Gu Limo bertanya. Qin Chen meliriknya dengan ringan. Ahem, sebaiknya aku tidak bertanya. Kata Gu Limo menoleh dan pergi. Dia buru-buru duduk bersila, dan terus memancing. Lagi pula, masih ada setengah bulan untuk kembali.
Akan sia-sia jika tidak memancing. Ayo coba metode rahasia ini. Gumam Qin Chen ragu-ragu sejenak, matanya menjadi bertekad, dan dia duduk bersila, dan mulai menutup matanya untuk menenangkan pikirannya. Qin Chen menarik napas dalam-dalam, dan embusan angin yang mengerikan tiba-tiba melonjak di sekelilingnya, dan kemudian Qin Chen melewati lapisan pertama dari metode rahasia misterius di benaknya, dan kemudian mulai secara bertahap mencoba memperbaiki rantai itu. Kekuatan aneh mulai terbentuk pada Qin Chen, berubah menjadi cahaya hitam berkabut. Gu Limo melirik Qin Chen dengan sedikit ketakutan. Napas di tubuh Qin Chen membuatnya merasa kaget di jiwanya, dan dia bahkan tidak berani melihat dua kali. Di tubuh Qin Chen, serangkaian kekuatan tak terlihat mulai muncul, dan kemudian bergabung ke seluruh bagian tubuh. Setiap sel di tubuh Qin Chen berfluktuasi dalam sekejap, dan kekuatan ini mengikuti setiap sel di tubuh Qin Chen, dengan cepat menembus seluruh tubuh Qin Chen, membentuk keseluruhan yang sempurna, dan kemudian di tubuh Qin Chen, mengikuti pernapasan, mengalir perlahan. Ratusan juta napas, kekuatan tanpa akhir, dan operasi alami, rangkaian rahasia perbaikan rantai yang misterius ini, tetapi untuk membuat diri sendiri mensimulasikan ke dalam alam semesta, perlahan-lahan mempromosikan perubahan gen dan asal. Setiap kali gen dan sel berevolusi, itu merupakan peningkatan besar dalam kekuatan fisik. Ini setara dengan alam semesta yang bergerak. Daging menjadi alam semesta, terjadi retakan. Tubuh muskuloskeletal Qin Chen meledak menjadi raungan. Ini luar biasa, sungguh menakjubkan, sangat luar biasa. Kata Qin Chen menutup matanya dan terkejut di dalam hatinya. Meskipun tubuhnya bukan di level yang mulia, setelah 6 tubuh pedang reinkarnasi, itu sebenarnya melampaui rata-rata yang mulia biasa, tetapi alasannya adalah karena tubuhnya dibentuk kembali. 5 rahasia dan tulang semuanya mengandung kekuatan yang menakutkan. Kekuatan inilah yang membuat tubuh fisiknya sangat kuat. Tapi sekarang, kekuatan hukum rahasia misterius ini dimulai dengan gen, mengubah tubuhnya menjadi alam semesta biasa. Semakin kuat aturannya, semakin kuat alam semesta secara alami. Ini adalah 2 metode yang sangat berbeda. Selain itu, Qin Chen menemukan bahwa metode rahasia perbaikan rantainya sangat nyaman, tanpa sedikit pun rasa stagnasi. Dalam tubuh Qin Chen, kekuatan totem Kaisar Dewa diam-diam muncul dan bergabung dengan kekuatan ini. Itu adalah kekuatan totem Kaisar Dewa. Qin Chen bergumam. Alasan mengapa metode perbaikan rantai rahasia ini sangat nyaman adalah karena kekuatan totemnya tampaknya ada hubungannya dengan aturan ini. Waktu terus berlanjut. Qin Chen benar-benar tenggelam dalam siklus kosmik sempurna yang terbentuk di tubuhnya, dan evolusi genetik ini secara otomatis dan perlahan dipromosikan dalam siklus alam semesta yang berkelanjutan. 1 hari, 2 hari, 13 hari berlalu dalam sekejap mata. Tiba-tiba, lingkaran cahaya misterius muncul di sekitar tubuh Qin Chen, dan gelombang tak berujung melonjak melintasi seluruh Nether Star River. Kekuatan galaksi hantu berubah menjadi pusaran air dan muncul di sekitar kapal luar angkasa tempat Qin Chen dan yang lainnya berada. Gu Limo terbangun dalam sekejap, dan menoleh dengan ngeri. Dia melihat Zenki Nether Star River yang tak berujung, seperti gelombang pasang, langsung mengalir ke tubuh Qin Chen. Qin Chen dipenuhi dengan kekuatan yang membuat mereka berdebar dari sumbernya, satu persatu terkejut, dan bahkan tidak ada kekuatan untuk melihat ke atas. Mata Qin Chen tiba-tiba terbuka saat nafas tak berujung memasuki tubuhnya. Antara langit dan bumi, pemandangan menakjubkan itu juga menghilang. Akhirnya berhasil, kata Qin Chen menatap tubuhnya dengan jantung berdebar. Sebelumnya, pada titik terakhir dari tahap pertama perbaikan rantai, Qin Chen hampir gagal. Begitu dia gagal, itu akan membuat jiwanya terpencar. Untungnya, pada titik terakhir, Qin Chen menstabilkan kekuatannya. Pada saat ini, Qin Chen menatap tubuh fisiknya, dan melihat bahwa tubuh fisiknya sepertinya telah berubah menjadi alam semesta. Sel-sel menyatu dengan sempurna dan telah mengalami beberapa transformasi mendasar. Namun,
Qin Chen tidak bisa mengatakan dengan tepat di mana itu berubah. Itu adalah perubahan genetik. Adapun tahap kedua berikutnya, Qin Chen tidak berani memperbaiki rantai untuk saat ini. Pertama, dia belum sepenuhnya memahami metode rahasia dari lapisan kedua ini. Kedua, Qin Chen memiliki perasaan bahwa jika dia dengan gegabah memperbaiki rantai tahap kedua, itu pasti akan mengakibatkan hilangnya jiwa. Tuanku, kita hampir sampai di pantai. Jenderal Qiong tiba-tiba berkata. Qin Chen mengangkat kepalanya dan melihat tepi sungai Nether Star menjulang di kejauhan. Ayo pergi, kembali ke pasar gelap. Qin Chen berkata dengan ringan, setelah menghabiskan 1 tahun penuh di galaksi hantu ini, Qin Chen sangat ingin kembali ke pasar gelap. Guillemot dan yang lainnya juga sangat bersemangat. Mereka telah memperoleh banyak hal dari perjalanan ke Netherworld ini, dan mereka bisa berbelanja di pasar gelap. Qin Chen dan kapal bintangnya akhirnya mendarat, dan mereka melompat dari kapal bintang. Ketika kaki mereka berada di tanah, Guillemot dan lelaki tua kurcaci itu tidak bisa menahan nafas lega, dan kemudian tidak bisa menahan diri untuk tidak bersemangat karenanya. Hei, ayo pergi ke pasar gelap dan lihat barang bagus apa yang bisa kita beli di perdagangan berikutnya. Kata Guillemot mau tidak mau menepuk ruang penyimpanannya. Tampak seperti orang kaya baru. Pria tua kurcaci itu memandang Qin Chen di sebelahnya dan berkata, "Kemana kamu akan pergi? Bukankah kamu mengatakan bahwa akan ada pameran perdagangan di sebelah pasar gelap? Pergi langsung ke pameran dagang," kata Qin Chen. "Tidak apa-apa, bawahan akan membawa senior ke tempat pameran perdagangan." Pria tua kurcaci itu berkata dengan hormat. Mengikuti Qin Chen kali ini, dia juga mendapatkan banyak hal. Hanya dalam waktu 1 tahun, dia telah memperoleh lebih dari yang dia peroleh di pasar gelap selama ratusan tahun, membuatnya sangat mengagumi dan menghormati Qin Chen. Qin Chen dan rombongannya segera meninggalkan Nether Star River dan menyapu pasar gelap tidak jauh dari sana. Hah, bukankah mereka orang-orang dari klan Wala? Pada saat ini, sekelompok orang di kejauhan melihat Qin Chen dan yang lainnya, dan mata mereka tiba-tiba menjadi cerah. Jadi mereka tidak mati. Di segitiga kematian Bermuda, sangat sedikit orang yang bisa keluar hidup-hidup. Orang-orang ini tidak mati di dalam, kata beberapa yang mulia yang telah menyewa kapal luar angkasa sebelumnya, dan mereka juga salah satu dari banyak kapal luar angkasa yang mengikuti Qin Chen dan yang lainnya. Mereka juga berencana untuk pergi ke pasar gelap sebelum pameran perdagangan dimulai. Siapa tahu mereka kebetulan melihat Qin Chen dan lain-lain. Bos, kudengar orang-orang ini memiliki koi pelangi di tubuh mereka, dan mereka juga menangkap banyak ikan cahaya suci, ditambah mereka memasuki segitiga maut Bermuda dan masih hidup, mereka pasti memiliki banyak harta. Kata salah satu pria dengan mata tebal tiba-tiba menunjukkan keserakahan. Kalau begitu, pergi dan ikuti. Kata sekelompok orang ini dengan cepat mengikuti Qin Chen dan rombongannya. Di kejauhan, Qin Chen, yang sedang menuju ke pasar gelap, langsung mengerutkan kening, "Hati-hati, kita sedang diawasi." Begitu suaranya jatuh, dia mendesir, beberapa pita masuk dengan cepat, dan dengan cepat memblokir Qin Chen dan yang lainnya. Wajah Qitian Xiong tenggelam, dan beberapa orang di depannya semuanya adalah Sun. Aura pemimpin di antara mereka tidak kalah dengan dia. Dia harus menjadi master yang dekat dengan puncak Sun. Semuanya, aku tidak pernah berurusan dengan kalian. Saya ada sesuatu yang mendesak, jadi saya akan pergi dulu. Kata Qiong melengkungkan tangannya dan ingin membawa Qin Chen dan yang lainnya pergi. Tolong keluarkan koi pelangi yang kamu tangkap dan biarkan aku memeriksanya. Kata salah satu dari klan bermata seribu berkata dengan enteng. Qin Chen tiba-tiba melambaikan tangannya, dia tersenyum dan berdiri, menatap malas ke beberapa anggota ras seribu mata, dan berkata, "Benarkah kalian dari ras seribu mata? Kursi ini memberi Anda 2 pilihan, pergi atau tetap tinggal. Jika kalian tidak pergi, maka kursi ini akan membunuhmu secara pribadi. Jika Anda bijak, pergi sejauh yang Anda bisa, jika tidak,
saya akan marah dan menghancurkan seluruh klan Anda. Kata-kata Qin Chen seperti ini langsung membuat orang-orang tercengang, apakah terlalu arogan dan mendominasi. Tapi hati Gulimo penuh dengan antusiasme, dan lelaki tua kurcaci itu tidak bisa menahan diri untuk tidak tinggal sebentar, dan hatinya menjadi tegang. Orang-orang dari klan Seribu Mata begitu ditegur oleh Qin Chen, matanya tiba-tiba meledak menjadi cahaya yang ganas, dan beberapa orang dari klan Seribu Mata saling memandang, dan pada saat marah, mereka semua menembak bersama. Tiba-tiba, bola mata dari suku bermata seribu ini meledak menjadi cahaya, dan cahaya ini dengan cepat bergabung menjadi kekuatan yang tak terlihat, seperti penghalang yang menutupi dunia. Tiba-tiba, dalam persepsi jiwa Qin Chen, segala sesuatu di sekitar mereka menghilang. Mereka sepertinya datang ke ruang yang tidak bisa dijelaskan dari luar pasar gelap, dikelilingi oleh kegelapan dan dingin yang tak berujung, tanpa sedikit pun cahaya atau suara. Tuanku, hati-hati, ini adalah kekuatan supernatural bawaan dari suku Seribu Mata, pesona Qianmeng. Jenderal Qiong tiba-tiba berseru, dan pada saat yang sama, seberkas cahaya tiba-tiba meledak dari tengah alisnya, melontarkan pelangi ilahi ke arah dunia gelap tak berujung di depannya. Namun, setelah pelangi ilahi ini meledak, tampaknya terperangkap dalam lubang hitam tak berujung, tanpa fluktuasi sedikit pun, seolah-olah tidak mengenai apapun. Tidak baik, Jenderal Qiong langsung kaget, dan pesona Qianmeng dari suku Seribu Mata sama mengerikannya dengan rumor yang beredar. Hahaha, percuma, dalam 1000 mimpi rasku, kamu tidak bisa membebaskan diri. Tawa dingin terdengar di mana-mana, dan tidak tahu dari mana asalnya. Pada saat yang sama, Gulimo dan yang lainnya merasakan pikiran mereka pusing, seolah-olah mereka akan jatuh ke dalam jurang yang tak berujung. Tiba-tiba, dalam kehampaan ini, seringai mengejek terdengar. Itu adalah Qin Chen. Satu set baju besi gelap tiba-tiba muncul di tubuhnya. Itu adalah armor ilahi Haotian. Pada saat yang sama, sebuah cincin muncul di masing-masing tangannya. Tangan kiri adalah cincin Dewa Roh Perang, dan tangan kanan adalah cincin pedang roh jahat. Roh jahat yang kuat dan energi pertempuran menyebar ke Qin Chen, satu kiri dan satu kanan, meledak di depannya. Roh jahat yang menakutkan dan roh Dewa Perang merobek kegelapan yang tak berujung, dan yang lainnya melihat cahaya menyilaukan di depan mereka. Saat berikutnya, kegelapan di depan mereka tiba-tiba meledak, dan cahayanya pulih kembali. Apa? Ini tidak mungkin. Antara dunia dan bumi, ada suara ketakutan dari penguasa klan Seribu Mata. Kepala klan Seribu Mata tampak geram, menatap Qin Chen dengan takjub, wajahnya pucat. Yang mulia dari ras bermata seribu lainnya juga memandang Qin Chen dengan ngeri, karena pesona Qianmeng-nya hancur, masing-masing dari mereka sia-sia. Di mataku, tidak ada yang mustahil. Kata Qin Chen tiba-tiba menembak dan menangkap tuan dari klan bermata seribu. Mata orang itu ketakutan dan dia buru-buru mundur. Namun, antara dunia dan bumi, kekuatan spasial yang menakutkan menahannya dan membuatnya terkunci rapat. Dia berbicara dengan ngeri, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia tiba-tiba berhenti. Pada saat ini, sudah tersangkut di lehernya tangan Qin Chen, dan seluruh tubuhnya diangkat oleh Qin Chen. Ini seperti membawa ayam. Kecepatan Qin Chen terlalu cepat, semua orang hanya melihat Qin Chen tiba-tiba bergerak, dan kemudian pemimpin klan bermata seribu sudah dibawa dalam kehampaan oleh Qin Chen.